Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mahasiswaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah. Pada pertemuan kali ini kita bisa lanjutkan meskipun dalam kondisi virtual via daring. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, tidak mengurangi kualitas keilmuan kita, sehingga kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini tentunya dapat menambah wawasan kita berkaitan dengan keilmuan khusus di mata kuliah ilmu tajwid yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, sebelumnya saya rangsang dulu teman-teman mahasiswa dalam mata kuliah ilmu tajwid ini. Ya, tentu Anda harus paham dulu. Ya, kita review sedikit. Pada pertemuan awal dulu pernah saya jelaskan bahwasanya ilmu tajwid itu tidak asing di telinga kita tentunya. Kalau kita lihat ilmu tajwid itu, kalau kita kaji secara bahasa, ya berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau menjadikan atau membuat bagus. Menjadikan bagus, membuat bagus. Ya, kalau kita lihat juga dalam pengertian yang lain yang pernah kita sampaikan, kita review ya. Menurut lughahnya, tajwid itu bisa juga kita artikan sebagai at-tiyanu bil jayyidi. Ya, saya ulangi, at-tiyanu bil jayyidi. Apa itu? Yakni segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini kalau kita kaji dari segi lughah, kita ulang lagi pengantar kita. Nah, maka dalam istilah lain, ilmu tajwid itu ada yang mengatakan atau bisa juga kita artikan tahsin. Ya, tahsin yang artinya sama. Tahsin itu membaguskan. Tentu membaguskan dalam konteks bacaan Al-Quran. Maka mata kuliah ilmu tajwid yang sedang kita pelajari hari ini tentu sangat besar, sangat urgen, karena dia tidak hanya mencakup kepada ilmu dunia, tapi juga dia berimbas kepada akhirat. Mengapa demikian? Karena dalam perspektif Islam, dalam agama kita, dalam aktivitas keseharian kita, ibadah hablum minallah kita, itu tidak terlepas daripada bacaan-bacaan Al-Quran. Maka ketika kita tidak faham dengan ilmu tajwid, maka bacaan-bacaan Al-Quran kita pun tidak bagus, dan itu berimbas kepada kualitas ibadah kita. Karena ibadah kita khusus Islam itu tidak terlepas daripada Al-Quran, dan Al-Quran agar lebih sempurna kita harus paham yang namanya ilmu tajwid, atau juga tadi istilah dengan tahsin. Nah, ini secara lughawi. Sedangkan kalau kita lihat pengertian tajwid secara istilah, yang mana bisa kita artikan ya, ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak huruf, atau kita kenal dengan hakul huruf, maupun hukum-hukum yang baru yang timbul setelah hak huruf, atau kita kenal juga dengan istilah apa, masih ingat ya, mustahakul huruf, yang mana ini terdiri dari sifat-sifat huruf, yang mana pembahasannya ada hukum mat dan lain sebagainya. Ya, kalau kita contohkan mungkin materi yang pernah kita sampaikan
Ya, yakni contohnya adalah berkaitan dengan tarqiq, tafkhim ataupun yang semisalnya. Ma huwa tarqiq? Apa itu tarqiq? Ya, tarqiq itu huruf-huruf yang dibaca tipis, dan tafkhim itu yang dibaca tebal. Dan ini masih dalam konteks istilah daripada ilmu tajwid. Jadi kenapa saya katakan urgen, memberikan motivasi kenapa ilmu tajwid mata kuliah ini begitu penting, yang ini pernah kita sampaikan pada pertemuan pertama, karena memang ilmu tajwid itu ya tidak terlepas daripada ibadah kita, keseharian kita, ibadah sehari-hari di dalam masyarakat kita. Nah, selanjutnya agar kita lebih faham, ada motivasi untuk senantiasa memperbaiki, maka kita harus paham apa itu hukum daripada mempelajari ilmu tajwid. Apa hukumnya? Nah, maka segala sesuatu perbuatan itu ada hukumnya. Nah, begitu juga dengan mempelajari ilmu tajwid atau tahsin ini. Ya, kalau kita kaji hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin dalam konteks disiplin ilmu, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau kita artikan secara sederhana, fardu kifayah ini adalah suatu kewajiban yang kolektif. Nah, sedangkan hukum membaca Al-Quran, kalau yang pertama tadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran itu adalah hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain yang kita artikan kewajiban pribadi. Kalau kita rujuk nih, misal kita rujuk di dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Ya, saya ulangi. Bisa kita rujuk misal di dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Jadi di sana dijelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Jadi enggak ada ikhtilaf, ya, enggak ada ikhtilaf di sana. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara mengamalkan dalam konteks tatkala kita membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain tentu bagi setiap muslim, ya, dan muslimat yang telah mukallaf. Nah, kita perkuat lagi nih, ya, kita perkuat lagi nih, ya. Kalau kita ambil pendapat menurut Syekh Ibnu Jazari, ya, kita kutip dalam syairnya agar menarik. Beliau mengatakan dalam syairnya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya. Nah, jadi inilah demikianlah menurut syairnya yang disampaikan kepada kita darinya. Maka sepakat ulama qiraat, ya, sepakat ulama qiraat bahwasanya membaca Al-Quran tanpa tajwid merupakan suatu lahan. Apa itu lahan? Suatu kesalahan. Nah, jadi begitu urgen kita mempelajari ilmu tajwid ini. Jadi begitu penting hukum mempelajarinya. Jelas fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, jadi ini kita kilas balik, ya. Mungkin kemarin para mahasiswa ketika kita melalui via Zoom ada yang tidak dengar atau lain sebagainya, maka ini harus benar-benar kita fahami. Nah, untuk pertemuan hari ini
kita sudah masuk ke dalam, kalau kemarin kita pelajari mat, ya, makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf, sifatul huruf, ya. Kita juga sudah membahas hukum wajibul gunnah, dan hari ini kita masuk kepada hukum nun sukun atau tanwin. Nah, jadi hukum nun sukun atau tanwin. Nah, jadi kalau kita buka pada hukum nun sukun atau tanwin ini, ya, tentu kita semua pemirsa di rumah, ya, mungkin karena ini biasanya pernah kita pelajari di TPQ, di MDA, untuk di Fakultas Usul Din Adab dan Dakwah, khususnya prodi Akidah dan Filsafat Islam, kita wajibkan karena kita untuk menyongsong ilmu keusuludinannya itu. Jadi malu kalau seandainya lulusan dari Usuluddin dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang baik dan benar. Nah, jadi kita push dengan 2 SKS. Kalau sebelumnya 0 SKS, untuk semester ini kita berikan 2 SKS. Nah, jadi ada 2 mata kuliah, ada tahsin, ada ilmu tajwid. Nah, hari ini kita masuk kepada hukum nun sukun atau tanwin. Mari kita buka. Jadi hukum nun sukun itu secara garis besarnya ada namanya izhar, ya. Ada idgham, dan idgham ini dia terbagi ke dalam 2 macam. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Selanjutnya yang ketiga ada iqlab. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa ini pun, ya, ikhfa ini dia juga terbagi ke dalam 3 macam. Hurufnya ada 15. Jadi hukumnya pun, macamnya pun ikhfa ini terbagi ke dalam 3 macam. Ada ikhfa awsat, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama nih. Yang pertama, hukum nun sukun ini ada izhar. Apa itu izhar? Izhar itu, ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Yang pertama ada huruf alif, yang kedua ada huruf ha, kha, ain, ghim, dan ha. Jadi ada 6. Hukumnya jelas dalam arti tidak boleh digunakan, tidak boleh dibaca dengung. Nah, jadi apabila, saya ulangi, ya, silakan nih para mahasiswa dicatat kalau perlu, ya. Jadi hukum izhar itu huruf apabila nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghim, dan ha. Ya, jadi dibaca contohnya misal kita ambil, ya, di dalam Al-Quran contohnya, ya, man amana, ya, man amana. Jadi nun berhadapan dengan alif, man amana, izhar. Jadi tidak boleh dibaca man amana, tidak boleh seperti itu membacanya. Jadi izhar man amana. Selanjutnya misal ada nun mati bertemu dengan ha, min haitsu, jadi tidak boleh dibaca min haitsu, tapi kita baca min haitsu, karena dia dibaca izhar, tidak boleh dibaca dengung. Izhar hukumnya adalah jelas, ya. Contoh lagi, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ain, misal an'amta, ya, an'amta. Jadi tidak boleh dibaca dengung, dia dibaca jelas, an'amta. Nun bertemu dengan ain, ya. Contoh lagi,
Nun bertemu dengan kha misal, min khoro, min khoro, jadi min khairin, contoh yang lain banyak ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan hukum izhar, apabila nun sukun atau tanwin, mau dia fathatain atau dia kasratain ataupun dia dhammatain, maka dia tidak boleh dibaca gunnah, artinya harus dibaca izhar jelas. Nah, jadi ini baru hukum yang pertama. Jadi teman-teman mahasiswa ya harus tahu, karena secara teori kita harus tahu dan harus hafal, dan praktiknya pun ketika kita faham secara teori, kadang praktik kita nggak faham. Nah, maka harus disimak dengan baik-baik. Ya. Nah, ini hukum yang pertama, izhar. Yang kedua yakni idgham. Idgham itu dia terbagi dua. Ada idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Jadi antara bi gunnah dengan bila gunnah ini berbanding terbalik. Ya, dia bertolak belakang. Kalau bi gunnah, bi dengan gunnah dengung. Kalau bila gunnah, bi dengan la tidak. Jadi dengan tidak gunnah, dengan tidak dengung. Maka hurufnya pun kalau idgham bi gunnah itu ada 4, mim, nun, waw dan ya. Sedangkan bila gunnah ada 2, ra dan lam. Jadi apabila nun sukun atau tanwin, mau dia fathatain, kasratain ataupun dhammatain, berhadapan dengan huruf mim, nun, waw dan ya, maka dia dibaca gunnah, dengung. Sedangkan apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan 2 huruf ra dan lam, maka dia tidak boleh dibaca dengung karena dia bila gunnah. Nah, kita masuk ke contoh misal ya. Kita masuk ke contoh. Misal kita cari nun mati bertemu dengan ya. Ya. Nun mati bertemu dengan ya. Illa ayyuminu. Jadi ayyu kita tahan selama 2 harakat. Karena dia idgham bi gunnah. Nah, itu hukum idgham bi gunnah. Sedangkan kalau idgham bila gunnah ya, misal alla, an la. Ya, an la. Jadi alla. Jadi kita langsung masuk ke dalam huruf lam. Langsung masuk ke dalam huruf lam. Alla tidak boleh dibaca anla, tidak boleh karena dia idgham bila gunnah. Contoh lagi, min mirra, min ra. Nun bertemu dengan ra. Mir rabbikum. Jadi tidak boleh kita baca mir rabbikum. Ya, ini idgham bila gunnah. Mir rabbikum. Nah, kalau idgham bi gunnah misal ghisyawatu wa, ada tun tak tamarbutah ya. Di sana dia syakalnya dhammatain berhadapan dengan huruf waw, maka ghisyawatu wa kita tekan selama 2 harakat di sana karena hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, ini ya paham ya. Jadi itu hukum idgham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Hurufnya beda. Idgham bi gunnah ada 4, mim, nun, waw dan ya. Sedangkan idgham bila gunnah ada 2, ra dan lam. Nah, selanjutnya ada hukum iqlab dalam hukum nun sukun atau tanwin. Iqlab ini hanya 1 hurufnya, ba. Ya, kalau bahasa sederhananya masukkan bunyi nun ke dalam huruf ba seakan-akan ada mim. Maka teman-teman sekalian, para mahasiswa, ketika kita dihadapkan dengan hukum iqlab ya, contohnya amba'ahum, pasti di sana nanti ketika nun bertemu dengan ba ada mim kecil di atasnya.
Karena ketika nun masuk ke dalam huruf ba seakan-akan ada mim, maka dibuat ada mim kecil. Coba dipraktikan ya. Amba. Seperti ada mim ya. Amba. Ini yang dikatakan iqlab. Ya, iqlab. Nah, maka iqlab itu memasukkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf ba seakan-akan ada mim kecil. Tetap ditekan, tetap kita tekan selama dua harokat. Nah, jadi yang terakhir ya, yang terakhir itu ada hukum ikhfa. Ikhfa ini artinya samar-samar. Jadi saya ulang dulu biar paham nih. Kalau izhar tadi jelas, idgham bi gunnah dengan dengung, bila gunnah dengan tidak dengung. Iqlab anggap saja kita masuk dengung ya. Dan ikhfa ini samar-samar. Samar-samar tetap kita tekan selama 2 harokat. Kita tekan selama 2 harokat tetap. Ya, hurufnya lebih banyak, paling banyak di antara yang lain. Hurufnya ada 15, ada ta, ada tha, ada jim, ada zal, ada dal, ada zal, zai, sin, shim, sod, dot, tozo, fa, qaf dan kaf. Jadi ada 15 huruf. Dia lebih banyak. Dan ini hukum ikhfa adalah samar. Dari ke-15 huruf itu, jadi dia dibagi ke 3 macam. Ikhfa ini ada ikhfa aqrab, ya, qarib. Ya, jadi kalau kita ada istilah sahabat qarib, arti apa? Teman qarib, teman dekat. Jadi ikhfa aqrab ini yang dekat bunyinya ya kepada huruf. Bunyi nun atau tanwin itu lebih dekat kepada huruf. Ada 2 huruf, ada 3 hurufnya. Ta, dal dan to. Ketika kita bertemu dengan 3 huruf ini, maka bunyi huruf itu lebih dekat. Anta, anda, ito. Jadi dia lebih dekat kepada huruf, ya. Sedangkan ada ikhfa awsat, dia 50-50. Jadi dia setengah-setengah. Bunyi nun atau tanwin antara hurufnya setengah-setengah, dia sama rata. Hurufnya lebih banyak. Ada tha, ada jim, ada zal, ada zai, ada sin, ada shim, ada sod, dot, vo, dan fa. Ini awsat. Jadi dia di tengah-tengah. Antara bunyi nun, tanwin dengan huruf itu posisinya dia di tengah-tengah. Ada 50, 50, 50. Nah, sedangkan yang terakhir itu ikhfa ab'ad, ba'id. Jadi ba'id itu artinya jauh. Jauh, ba'id. Jadi dia jauh bunyinya antara nun dan tanwin itu jauh daripada huruf. Yakni hurufnya ada 2. Apa itu? Qa dan kaf. Jadi ada 2, qa dan kaf. Nah, inilah daripada hukum ikhfa ya. Hukum ikhfa. Nah, sekarang kita contohkan nih biar lebih mudah ketika pengaplikasiannya. Misal kita ambil dulu yang pertama, ikhfa aqrab, qarib, yang dekat bunyinya. Yakni hurufnya ada 3. To ya, ta, dal dan to. Contohnya kalau ta itu antum ya. Sedangkan kalau dia huruf dal, contohnya andada. Sedangkan to intallaqa. Jadi dia lebih dekat ya. Bukan dibaca to, bukan ada, bukan juga atu, bukan, tapi lebih dekat ke dalam hurufnya. Karena dia dikategorikan kepada ikhfa aqrab. Nah, sedangkan ikhfa awsat itu dia di tengah-tengah. Hurufnya lebih banyak. Kita ambil sampel 3 saja ya. Ada jaa. Jadi dia di tengah-tengah. Ada insyaallah anzalna. Nah, sedangkan untuk ab'ad atau yang jauh tadi ada 2 huruf ya. Milqa. Jadi dia jauh, milqa. Ya. Yang kedua ada huruf kaf. Ilku. Jadi inilah pembagiannya. Ada yang aqrab, ada yang awsat, ada yang ab'ad. Nah, jadi dari
tiga pembagian ini, ada aqrab, awsat, ada ab'ad. Ya mungkin selama ini yang kita tahu cuma satu macam, ya ikhfa saja. Tapi untuk pengaplikasiannya dari hurufnya, dia dibagi ke dalam tiga macam. Nah, jadi ini yang menjadi topik pembahasan perkuliahan kita pada hari ini, yakni pada mata kuliah ilmu tajwid. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, jadi setelah kita paparkan mulai dari hukum, ya, hukum nun sukun ini pada hari ini, hukum nun sukun ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ya. Ini yang harus kita tentu pahami. Ya, secara teori sudah saya berikan, ya, secara teori sudah saya berikan. Sekarang secara aplikasi tentu ini adalah beban daripada teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, kewajiban. Karena tadi kita sudah tahu ya, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain. Nah, jadi untuk motivasi ini, ketika imam qiraat sepakat, ketika kita membaca Al-Qur'an tidak dengan ilmu tajwid, maka lahan, kesalahan dalam membaca juga bisa merusak daripada arti. Maka begitu urgen kita mempelajari ilmu tajwid ini. Nah, kalau kita kaitkan ya dengan firman Allah, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Qur'an, dengarkan dengan baik supaya mendapat petunjuk. Ketika kita mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan ilmu tajwid, membacanya dengan tajwid baik dan benar, itu terkadang kita merinding karena dia membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, nyampai pesan Tuhan itu. Karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ya, kalamullah, perkataan Allah. Nah, jadi sampai karena kita membaca sesuai dengan daripada kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an itu tidak dengan ilmu tajwid, nggak sampai pesan itu. Nah, maka harus dicamkan, ya, harus dicamkan. Mata kuliah ini memang harus benar-benar kita kuasai. Karena tadi tidak hanya saja bersifat duniawi ilmu ini, tetapi dia juga bersifat ukhrawi. Nah, jadi ini ada kaitannya, ya, ada kaitannya dengan sebagaimana hadis Rasulullah, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di antaranya orang yang mengajarkan ilmu tajwid ini. Semoga Allah memberikan, ya, hidayah kepada kita yang mungkin selama ini masih mengabaikan. Maka di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kita berikan perhatian yang luar biasa untuk mata kuliah yang berkaitan dengan qiraat, bacaan, berkaitan dengan ilmu tajwid, berkaitan dengan Al-Qur'an ini dalam tahsinul Qur'an. Kita berikan nilai SKS 2 agar mahasiswa tidak menganggap remeh. Karena yang menjadi, ya, usuluddin, pondasi, ya, agama itu tentu kita harus berikan, ya, ilmu-ilmu yang memang untuk mendukung itu, tapi kalau dia tidak bisa dengan ilmu tajwid ini, bagaimana dia bisa mengkaji ilmu usuluddin itu? Nah, maka ini, ya, teman-teman mahasiswa yang harus kita camkan berkaitan dengan mata kuliah ilmu tajwid ini. Sebelum kita tutup, kita review dulu, ya. Jadi pembahasan kita hari ini hukum nun sukun atau tanwin, ya, karena ini pertemuan sudah pertemuan ke-9, ya, pertemuan ke-9 setelah kita UTS kemarin. Kita review kembali. Jadi ada izhar, hurufnya apa? Ada 6, alif, ha, kha, in, ghim, dan ha. Ada idgham terbagi 2. Ada idgham bi gunnah, hurufnya mim, nun, waw, dan ya. Ada idgham bila gunnah, hurufnya ra dan lam. Izhar jelas, idgham bi gunnah dengung, idgham bila gunnah tidak dengung. Iqlab ba, hurufnya 1. Ikhfa ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Dia terbagi ke dalam
tiga macam, ada aqrab, ikhfa aqrab hurufnya 3, ta dan dal dan to, ada ikhfa awsat hurufnya ta jim zal zai sin shim sodot zo dan fa, sisanya masuk kepada dalam ikhfa ab'ad qa dan kaf. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada hari ini tentunya bisa menambah keilmuan kita terkhusus dalam mata kuliah ilmu tajwid, dan lebih-lebih lagi secara teori kita paham, lebih-lebih lagi kita bisa mengaplikasikan dalam bacaan-bacaan, karena hukum yang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Sepakat Imam Qiraat mengatakan kalau kita membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, lahan, kesalahan. Kalau salah, nanti dampaknya apa? Kesalahan dalam membaca, makhrajul huruf dan lain sebagainya, maka merusak arti. Bisa-bisa nanti kita dijatuhi dosa. Apalagi kalau kita memang membiarkan, tidak mau belajar. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik dan menambah wawasan kita, dan tentunya bermanfaat. Tentunya kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.